Selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Tentunya saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama pagi ini datang dari Komisi 2 DPR RI yang berharap dengan adanya peleburan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN ke dalam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa membuat pengawasan terhadap ASN dapat lebih efektif. Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN menuai pro dan kontra. Pasalnya, penghapusan tersebut bisa mempengaruhi pengawasan sistem meritokrasi abdi negara. Pasca RUU ASN disahkan menjadi undang-undang, DPR RI menjelaskan secara esensi tidak ada pembubaran KASN. Hanya saja KASN akan ditempatkan di dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan tetap pada fungsinya, yakni mengawasi aparatur sipil negara. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengatakan, dengan peleburan KASN ke dalam Kemenpan RB, pengawasan terhadap ASN akan lebih efektif. Jadi bukan dibubarkan, tapi fungsinya tetap dipertahankan, hanya masuk ke dalam kementerian atau lembaga. Nah, artinya apa? Artinya peran KASN masih ada. Nah, ini bisa dimasukkan ke Kementerian Menpan RB. Dulu itu hanya ada satu sebelum ada KASN, itu adalah di Pan RB. Nah, sekarang KASN itu fungsinya tetap dipertahankan di dalam kelembagaan Kementerian Pan RB. Kenapa begitu? Ini usulan pemerintah, memang DPR juga menerima karena terlalu banyak lembaga non-departemen, komisioner yang ada, terlalu banyak lembaga independen. Dengan struktur baru tersebut, pengawasan merit system diyakini akan lebih baik dan ASN akan terhindar dari politisasi menjelang pemilu dan pilkada. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita yang mengenai Komisi 6 DPR RI yang menilai ke depannya seluruh pelaku usaha, baik yang berasal dari dalam maupun juga luar negeri, harus memiliki izin usaha yang sesuai yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. DPR RI mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Perdagangan merevisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur keberadaan platform social commerce seperti TikTok Shop yang dinilai mengancam keberlangsungan UMKM. Permendak tersebut berisi tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menyebut seluruh pelaku usaha baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri nantinya harus mempunyai izin usaha sesuai yang diatur oleh Permendak. Selain itu, kualitas produk yang diperdagangkan juga harus memenuhi standar nasional Indonesia. Semua pelaku usaha, apakah itu offline kan memang sudah jelas ya, harus punya izin perpajak. Nah, ini juga berlaku untuk yang online. Pelaku usahanya itu dari luar negeri harus memiliki izin usaha. Kemudian harus otomatis dia kan dengan adanya izin usaha terkait dengan perizinan lainnya, bayar pajak dan sebagainya. Kemudian bagi produk-produk tertentu yang memang diharuskan ada SNI, harus ada halal, harus ada PIRT dan sebagainya, itu harus juga mengikuti ketentuan itu. Nah, dalam perjalanannya tentu aturannya sudah ada. Sekarang ini didukung juga oleh Presiden, kemudian sudah cepat, artinya kemudian Menteri Perdagangan sudah menandatangani. Sebelumnya, keberadaan TikTok Shop telah menuai protes dari kalangan pelaku usaha karena dianggap merugikan UMKM lokal dan membuat mereka kalah dalam persaingan. Panji dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus bullying pada anak. Di sini Komisi 10 DPR RI mengkritisi mengenai efektivitas kurikulum belajar terhadap bullying.
Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa. Guna mewujudkan pelajar yang berjiwa Pancasila, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi kurikulum merdeka yang dinilai belum berjalan efektif dan sesuai dengan visi yang dimiliki. Komisi 10 DPR RI mempertanyakan efektivitas kurikulum merdeka di tengah maraknya aksi perundungan yang melibatkan anak sekolah sebagai pelaku dan korban di beberapa daerah di Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menilai perundungan yang terjadi di instansi pendidikan merupakan sebuah anomali terhadap kurikulum merdeka yang telah berjalan selama 4 tahun. Mengingat, salah satu capaian ideal dari kurikulum tersebut adalah mewujudkan pelajar yang berjiwa Pancasila. Untuk itu, Kemendikbudristek perlu mengawasi dan mengevaluasi implementasi kurikulum merdeka yang dinilai belum berjalan efektif dan sesuai dengan visi yang dimiliki. Bisa saya sampaikan bahwa bullying yang terjadi di sekolah-sekolah yang makin hari makin bertambah itu sampai pada kesimpulan ternyata kurikulum merdeka yang dikembangkan selama hampir 4 tahun ini menurut saya masih pada tataran uji coba aja gitu loh. Kalau kemudian secara nilai itu kemudian masuk ke anak-anak didik kita, tentu perilaku bullying itu tidak akan terjadi di tingkat anak didik kita. Kenapa? Karena nilai itu tersampaikan. Jadi ternyata teknologi itu tidak bisa mengganti fungsi peran dari tenaga pendidik untuk bisa berinteraksi secara langsung. Lebih lanjut, Nur Purnamasidi berharap kontrol orang tua terhadap penggunaan teknologi juga perlu ditingkatkan untuk mencegah para siswa mengakses konten negatif melalui internet. Hal tersebut juga dikhawatirkan menjadi salah satu sebab perilaku perundungan hingga tindak kriminal. Rifki, TVR Parlemen, melaporkan.
Nah, pemirsa, berita selanjutnya masih dari Komisi 10 DPR RI yang berharap pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tegas terkait kepemilikan lahan di bibir pantai untuk menghindari privatisasi pantai. Pesatnya perkembangan industri pariwisata juga menimbulkan privatisasi pantai oleh para investor. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera membuat aturan kepemilikan lahan sekitar pantai. Anggota Komisi 10 DPR RI Yoyok Sukawi menegaskan, pemerintah baik pusat dan daerah perlu memberikan perlindungan hukum terkait privatisasi pantai oleh investor dan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mediasi konflik antara pengusaha dan masyarakat menjadi sangat krusial agar tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu juga masyarakat udah tahu pantai yang tadinya terbengkalai sekarang udah jadi bagus, ya mestinya ikut dijaga. Di sini tugas pemerintah ada di tengah. Pemerintah hadir, pemerintah memberikan keadilan bagi semua, baik bagi investor maupun bagi masyarakat. Jadi nggak boleh investor juga dirugikan, tapi masyarakat juga nggak boleh hak-haknya dikurangi. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menyampaikan, untuk menghindari privatisasi pantai, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tegas terkait kepemilikan lahan di bibir pantai dengan mengatur pembatasan pada sertifikat hak milik. Dasar ketika mungkin di situ pemberian hak atau peralihan hak, baik itu yang milik negara maupun yang milik masyarakat, ketika juga peralihan hak ataupun pemberian baik itu sifatnya sewa atau apa, itu harus ada klausul bahwa itu bukan berarti 100% milik secara personal, tapi bisa digunakan juga untuk kepentingan negara, diantaranya adalah pariwisata. Adila dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Komisi 2 DPR RI yang mendukung reformasi pelayanan publik dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur di seluruh kementerian dan lembaga. Pasca disahkannya rancangan Undang-Undang ASN Selasa lalu, anggota Komisi 2 DPR RI berharap RUU ASN mampu menjawab tantangan digitalisasi manajemen ASN guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan lebih merata. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin mendukung reformasi pelayanan publik dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur di seluruh kementerian dan lembaga. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berperan untuk mempercepat proses bekerja, namun lebih dari itu pelayanan publik antar kementerian dan lembaga harus terintegrasi dengan baik. Hal tersebut dinilai dapat mendukung birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Kan kita mendorong betul masalah digitalisasi, ada e-government, ya kan sekarang kan sudah hampir semua kementerian dan lembaga itu kan sudah memiliki fasilitas baik infrastruktur maupun suprastrukturnya. Nah, tinggal sebenarnya menurut saya yang harus dilihat adalah bagaimana antar lembaga ini saling terkoneksi, ya kan? Bukan sekedar menggantikan mesin tik pakai komputer gitu, tetapi bagaimana caranya transformasi digital ini betul-betul berjalan gitu ya. Jadi yang sering kita lihat kan hanya melihat bahwa yang namanya digitalisasi itu mengubah yang tadinya manual menjadi pakai komputer. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan, revisi Undang-Undang ASN bertujuan untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan publik, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dalam mesejahterakan masyarakat. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Kasus perundungan atau bullying anak di bawah umur marak terjadi di tanah air dan juga menjadi sorotan publik belakangan ini, pemirsa. Kurangnya perhatian dan pengawasan menjadi salah satu pemicu munculnya banyak kasus tersebut. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota.
Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan anak saat ini. Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk mencari solusi dari maraknya kasus perundungan yang berujung penganiayaan. DPR RI juga menekankan mengenai pentingnya sekolah untuk mengedepankan pendidikan karakter untuk membangun mental yang positif bagi para siswa. Dan di sini pemirsa, maksudnya kami, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, Riset dan Teknologi diharapkan dapat membuat kurikulum untuk membangun karakter siswa yang positif. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kasus perundungan atau bullying anak marak terjadi di tanah air dan belum bisa terselesaikan. Ironisnya, kasus perundungan anak banyak terjadi di sekolah, tempat para anak menuntut ilmu. Banyak dampak negatif timbul akibat perundungan anak, bukan hanya dirasakan korban, melainkan juga yang melihat kasus perundungan. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan anak paling banyak terjadi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kemudian di lingkungan SMA dan SMK. Meski sedikit, kasus perundungan juga terjadi di lingkungan madrasah sanawiyah dan pondok pesantren. DPR RI memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan anak. Pemerintah harus bisa memetakan faktor-faktor penyebab maraknya kasus bullying di tanah air. Pendidikan karakter harus digencarkan kembali dalam kurikulum pendidikan guna membangun budi pekerti dan mental yang positif bagi para siswa, karena pendidikan di sekolah tidak sekedar tentang prestasi akademik. Pemerintah juga harus memberikan panduan tegas bagi pihak sekolah dalam mengantisipasi, mengawasi, dan mengatasi aksi perundungan anak. Para guru dan staf sekolah perlu diberikan edukasi dan deteksi dini mengenai tindakan perundungan anak. Sekolah harus menerapkan kebijakan zero perundungan secara konsisten. Selain penguatan pendidikan karakter, pemerintah juga harus melakukan kontrol terhadap game online. Maraknya permainan daring atau game online dengan konten kekerasan yang dengan mudah diakses anak-anak ikut memicu perilaku perundungan pada anak. Fungsi kontrol orang tua terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan agar setiap konten negatif tidak mudah diakses anak-anak yang menyebabkan perilaku perundungan hingga tindak kriminal. Game online ini itu yang perlu juga dikontrol
dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena menurut saya ya dengan perkembangan ini itu anak-anak itu sangat terpengaruh dengan itu. Ya kalau umpamanya di film kita ada lembaga sensor film, nah ini juga untuk konten-konten yang katakan, coba lihat, nggak ada yang mensensor kegiatan-kegiatan kekerasan yang katakan perkelahian yang apa di itu. Nah itu yang tentunya terbawa ke pikiran mereka. Bimbingan konseling di seluruh jenjang pendidikan juga perlu diaktifkan untuk membantu siswa dalam pengembangan jati diri ke arah yang positif. Seiring perkembangan zaman, guru hanya bisa berfokus pada pengajaran akademik dan konseling. Bahkan, banyak guru enggan memberikan sanksi disiplin pada siswa karena berbagai alasan dan faktor. Misalnya, takut dilaporkan ke pihak berwajib oleh orang tua siswa. Mereka mendapatkan betul-betul pendidikan tentang hal-hal bagaimana menjadi seseorang manusia yang bisa manusiakan manusia, bermanfaat dan sebagainya. Intensitas yang terus diberikan itu kan mudah-mudahan akan bisa mengurangi nih. Walaupun itu juga menjadi tugas keluarga. Ya gitu ya, kan kita dari tugas keluarga kemudian di sekolah. Nah, kalau sekolah itu sibuk dengan rutinitas, dengan kegiatan, dengan program yang terus berjalan rutinitas seperti itu, kapan kita bisa memperhatikan anak-anak kita? Karena mereka kan latar belakangnya berbeda-beda. Kemampuan kehidupan ekonominya juga berbeda-beda. Latar belakang dari pendidikan agamanya juga beda-beda. Efek jerah ini untuk anak-anak itu sebenarnya sudah sempat diatur di undang-undang, ada itu aturannya, tapi memang belum kita terapkan secara baik termasuk sanksi-sanksinya itu sebenarnya sudah diatur semua. Tapi yang paling penting adalah tindakan segera yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik sekolahannya, kepada gurunya, kepada orang tua muridnya. Ini Kasus perundungan anak tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Perlu ada penanganan dengan pendekatan khusus yang melibatkan berbagai instansi. Pemirsa, nama Pulau Padar memang kurang sedikit dikenal di kalangan masyarakat karena pulau tersebut kalah bersaing tentunya dengan Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Namun pemirsa, keindahan Pulau Padar tidak kalah dengan kedua pulau tersebut. Dan tentunya hal ini bisa pemirsa dapatkan, salah satunya di Pulau Padar. Bagaimana sensasi dari Pulau Padar ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Pulau Padar memiliki pemandangan alam yang mempesona. Pengunjung juga bisa mendaki gunung di Pulau Padar dan menikmati panorama dari atas. Di sekitar pulau ini terdapat pulau 3, yang maksud kami 4 pulau kecil yang memiliki keunikan panorama masing-masing. Dan di juga Pulau Padar ini pemirsa terdapat hamparan pink beach yang sangat cocok digunakan untuk sekedar berenang, bermain air, ataupun bersnorkeling ria. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan destinasi wisata alam Pulau Padar pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pulau Padar Labuan Bajo memang menjadi salah satu pulau terbaik di Indonesia yang mesti pemirsa singgahi. Dengan pemandangan alamnya yang begitu memukau, Pulau Padar layaknya seperti Pulau Purbakala ketika dilihat dari atas. Pulau-pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur perlahan memang menjadi tujuan yang begitu hits karena banyak dipromosikan melalui media sosial, salah satunya ya Pulau Padar ini. Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Dari 3 pulau utama di Taman Nasional ini, Pulau Padar menempati posisi terakhir soal luas wilayah setelah Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Daya tarik utama yang dimiliki oleh pulau ini tentu saja pemandangan eksotisnya. Pemandangan ini akan berkali-kali lipat lebih cantik ketika pemirsa berada di puncak bukit. Sejauh mata memandang, pemirsa akan disuguhkan dengan keindahan padang sabana yang luas dan laut biru yang cantik. Topografi yang dimiliki pulau ini juga sangat unik. Dikelilingi oleh 4 teluk dalam, menjadikan pasir pantai yang dimiliki pulau ini hadir dalam berbagai warna. Pemirsa bisa menemukan pasir putih, abu-abu, sampai pasir berwarna merah muda, walaupun dominan pantainya memiliki pasir putih yang lembut. Daya tarik berikutnya adalah jumlah anak tangga yang ada di Pulau Padar. Memang untuk sampai ke puncak bukit, pemirsa harus menaklukkan beberapa anak tangga. Sebenarnya tidak ada yang tahu sih berapa jumlah pasti dari anak tangga yang ada, namun diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 300 anak tangga untuk sampai ke puncak bukit. Sesampainya di puncak bukit, pemirsa akan disuguhkan padang rumput coklat yang menjadi ikon dari pulau ini. Bukit terjal yang berpadu dengan padang rumput tentu akan membuat siapapun terpesona. Dan pesonanya ini akan berkali-kali lipat lebih cantik jika pemirsa menikmatinya dari puncak bukit. Walaupun memberikan efek gersang, hampir seluruh bagian daratan di Pulau Padar ditutupi oleh rumput coklat ini. Jika disandingkan dengan birunya lautan, maka akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa. Bahkan, inilah yang berhasil memikat wisatawan dari luar negeri untuk mengunjungi pulau yang terletak di Labuan Bajo ini. Jika sudah berada di Taman Nasional Komodo, rasanya sayang ya jika hanya mengunjungi Pulau Padar. Pemirsa juga wajib mampir ke Pulau Komodo, di mana pemirsa bisa melihat secara lebih dekat kehidupan komodo di habitat aslinya. Taman Nasional Komodo merupakan rumah bagi sekitar 2.500 komodo. Pokoknya pemirsa akan terpukau deh melihat langsung hewan purba dengan panjang 3 meter dan berat sekitar 70 kg yang masih ada sampai sekarang. Meskipun begitu, pemirsa hanya bisa melihat hewan ini dari jarak 300 meter ya, sebab komodo merupakan hewan buas. Selain itu, air liurnya pun mengandung racun, jadi pemirsa perlu tetap waspada.
Pengalaman langka seperti ini tentunya hanya bisa pemirsa temukan di Indonesia, negeri kita tercinta. Jadi, jangan lupa untuk memasukkan Taman Nasional Komodo ke dalam bucket list liburan pemirsa ya. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya pemirsa. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.